Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Rahman. Saya dari program studi ilmu keperawatan 2017. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas. Oke, lanjut ya. Sekarang saya ingin bertanya-tanya, ingin mewawancarai dengan responden mahasiswa FKIK UMY. Pertama, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Taufik, saya program studi ilmu keperawatan 2017. Ya, di sini saya ingin mewawancarai Mas terkait dengan bekam. Ya, nanti ini hasil dari video ini saya rekam. Apa Mas bersedia? Nah, itu saya rekam, terus nanti hasil videonya akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas di blog metode keperawatan. Seperti itu ya Mas. Bersedia? Nanti waktunya sekitar 10 menit ya Mas. Oke, sebelumnya ada yang tanyakan? Oke, ini sebelumnya Mas bisa, nama Mas siapa? Nama saya Fadlur Rahman. Mas Fadlur Rahman dari Fakultas FKIK ya Mas, dari 2017. Ya. Nah ini ya, saya ingin tanya-tanya terkait bekam. Terus judul skripsi saya itu pengetahuan dan sikap mahasiswa FKIK UMY terhadap terapi bekam sebagai pendamping pengobatan konvensional. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, nanti Mas tinggal jawab aja ya Mas. Nah ini Mas, menurut Mas Fadlur Rahman, ini kan bekam ya Mas. Kalau di FKIK ini kan ada materi yang disampaikan. Kalau dari PSK gimana Mas? Apakah ada materi yang disampaikan terkait bekam? Ada. Nah ini kalau dari Mas Fadlur Rahman, persepsi terhadap bekam itu seperti apa secara umum? Kalau menurut saya bekam itu dikeluarkan darahnya Mas, dari tubuh, darah kotor. Oke. Terus kalau menurut Mas Fadlur Rahman itu pemberlakuan terapi bekam itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya banyak positifnya Mas. Karena? Ya karena kan mengeluarkan darah kotor kan. Lanjut. Oke. Ya tadi Mas Fadlur Rahman menyampaikan kalau terapi bekam itu lebih banyak positifnya ya Mas. Ya. Nah itu sebabnya itu apa kok bisa berpendapat seperti itu? Ya kan kalau bekam kan ngeluarin darah kan Mas, yang nggak bagus di tubuh. Jadi lebih bagus lah mengeluarkan penyakit yang tidak bagus. Nah mungkin selain mengeluarkan penyakit yang tidak bagus, mengeluarkan darah tadi ya yang disampaikan itu, selain itu apalagi Mas yang diketahui tentang bekam? Ya kalau menurut saya cuman itu tadi, mengeluarkan darah kotor, sama untuk terapi rutinitas, misal sebulan berapa kali seperti itu. Oke, kalau dari Mas Fadlur Rahman itu tahu nggak Mas, untuk terapi yang bagus itu setiap berapa kali sekali atau berapa lama sekali gitu? Setahu Mas? Kalau setahu saya saat ini tuh nggak tahu sih Mas. Kalau mau bekam aja tinggal bekam, misal pusing bekam, nah gitu aja. Tapi kalau rutinnya itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang baik berapa kali? Belum tahu Mas. Belum tahu. Oke. Oke, nah ini mungkin dari Mas Fadlur Rahman terkait bekam kan juga menjadi salah satu pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah itu pendapat Mas gimana? Ya. Seperti bekam ini kan sebagai pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah itu Mas Fadlur Rahman percaya atau tidak, atau terus pendapatnya seperti apa menanggapi pernyataan tersebut? Oh kalau menurut saya percaya Mas, karena kan di hadis juga ada. Dan dijelasin juga tentang gimana cara menyembuhkan penyakit. Bisa bekam, bisa menggunakan tibu nabawi lainnya. Seperti itu. Pendapatnya berarti percaya seperti itu. Terus sekarang lanjut Mas, untuk penyakit yang dapat disembuhkan bekam kan tidak semuanya. Nah itu sepengetahuan Mas Fadlur Rahman, penyakit apa aja yang bisa disembuhkan oleh bekam? Kalau menurut saya penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan darah Mas. Seperti misal kalau menurut saya sepengetahuan saya itu penyakit kolesterol bisa, penyakit jantung, misal pusing nih kepalanya, nah itu dibekam bisa sembuh.
penyakit lain-lainnya yang ada berhubungan dengan darah, Mas. Seperti itu. Oke. Mungkin selain itu ada lagi penyakit menurut Mas Fatur Rahman yang bisa disembuhkan dengan berbekam? Kalau pengetahuan saya baru itu ya, Mas. Oke. Oke ya. Mungkin baru itu ya. Mulai membuat apa? Oke. Terus apa nih ya? Oke, gini Mas, ini sekarang ada pertanyaan lagi. Untuk berbekam itu kan setahu Mas Fatur Rahman itu bagaimana? Apakah aman untuk seluruh usia ataupun hanya segelintir orang atau ada orang tertentu yang boleh berbekam? Kalau menurut saya itu usia sesuai usia, Mas. Sesuai gimana itu? Kalau menurut saya itu orang yang bisa dibekam itu di atas 20 tahun, Mas. Kalau menurut saya loh. Karena kan kalau misal masih kecil kan, kalau dibekam kan belum bagus. Seperti itu. Oke. Terus lanjut lagi. Untuk yang gender yang dibekam itu laki-laki atau perempuan itu apakah bisa dibekam? Kalau menurut saya bisa semua. Bisa semua. Oke. Terus kalau perempuan dan laki-laki hamil, kalau wanita hamil, wanita menstruasi dan menstruasi itu bagaimana? Apakah bisa? Itu kan juga mengeluarkan darah. Itu apakah aman saat dibekam? Kalau menurut saya nggak aman sih, Mas. Kalau kan masih sedang hamil, sedang menstruasi kan juga dia mengeluarkan darah juga kan. Kalau itu kan yang keluar darah kotor juga. Ya udah keluar darah kotor, ya udah nggak usah dibara dulu. Udah selesai menstruasi baru dibekam. Oke, siap. Terus sekarang pertanyaan tentang pengetahuan saya tanyakan lagi. Nah ini Mas, ini kan untuk berbekam kan tujuannya itu untuk mengeluarkan darah yang kotor. Nah itu juga, ini kan juga ada darah kotornya itu tidak digunakan, artinya tidak dapat berfungsi bagi orang lain. Nah itu sekarang kan juga ada donor darah. Nah itu menurut Mas Fatur Rahman, donor darah dengan berbekam itu apakah manfaatnya sama? Ya kalau menurut saya beda, Mas. Kalau donor darah kan pertama lokasinya mengambil darahnya kan beda. Donor darah kan di tangan. Kalau bekam kan di bagian seluruh tubuh bisa. Seluruh tubuh bisa. Kan paling banyak di belakang sini kan, di pundak. Nah kan kalau darah itu gimana ya? Bagusnya itu kalau untuk donor darah kan bisa dimanfaatkan orang lain ya. Nah kalau yang bekam kan nggak bisa. Nah itu kalau dari pakai harus dibuang. Nah, kan kalau dari punggung kan biasanya sel darah yang udah nggak kepakai kan, nah dikeluarin. Kalau untuk dari tangan kan, kalau dari tangan biasanya donor darah dari tangan itu kan mengeluarkan darah yang masih bisa dipakai lagi ya, seperti itu. Berarti beda ya Mas. Tadi udah saya tanyain terkait variabel persepsi terkait bekam sebagai pendamping pengobatan konvensional. Nah sekarang lanjut ke variabel yang kedua, itu sikap mahasiswa FKIK UMY terhadap bekam sebagai pendamping pengobatan konvensional. Untuk bekam kan termasuk salah satu pengobatan komplementer. Nah Mas Fatur Rahman tahu nggak pengobatan komplementer itu seperti apa? Belum tahu ya Mas. Saya FKIK ini. Ya apa jelasin Mas? Paham kok. Komplementer itu tidak tahu ya Mas. Pengobatan komplementer itu adalah pengobatan yang tradisional. Pengobatan komplementer itu saya sedikit tahu ya Mas. Pengobatan komplementer itu tadi pengobatan yang bukan konvensional, yang bukan di rumah sakit, itu biasanya tradisional seperti berbekam, terus pijat, itu salah satu pengobatan komplementer. Nah itu bekam itu salah satu pengobatan komplementer. Nah itu kan bisa Mas, pengobatan komplementer itu didampingi dengan pengobatan konvensional. Nah kalau Mas Fatur Rahman sikapnya itu bagaimana? Kalau ada penyakit atau keluarganya, ini misal ya Mas, kalau misal ada keluarga itu menyarankan bagaimana Mas, untuk ke konvensional saja atau didampingi dengan komplementer juga? Didampingi gimana Mas maksudnya? Ya maksudnya kan ini ada pengobatan konvensional Mas di rumah sakit. Ini kan misal penyakitnya hipertensi ataupun apa, itu kan di rumah sakit sudah ada pengobatan seperti itu. Terus ini kalau Mas Fatur Rahmannya itu harus didampingi dengan komplementer enggak, seperti berbekam. Tadi kan juga udah mengetahui manfaatnya, itu bagaimana pendapatnya? Apakah harus didampingi atau konvensional aja?
Ya tergantung dari penyakitnya dulu mas. Oke. Kalau menurutku. Nah itu tergantungnya bagaimana mas? Ya tergantung, misal kalau bisa dibekam ya dibekam, kalau Oke. misal ada keadaannya nggak bisa dibekam ya nggak usah dibekam. Karena lihat situasi dulu, keadaannya gimana, pasiennya gimana, seperti itu. Oke, siap. Tapi kalau Mas Abdurrahman, dari pengobatan komplementer yang lain selain bekam itu yang pernah dilakukan itu pengobatan apa? Contoh pengobatannya apa aja mas? Ya komplementer itu tadi yang selain bekam, pengobatan tradisional. Kalau saya pijet ya. Pengobatan komplementer itu seperti minum jamu yang mungkin tradisional selain di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang ada di pemerintahan yang modern seperti ini. Nah menurut Pak Abdurrahman itu penting nggak sih mas ada pengobatan komplementer? Kalau menurut saya penting mas. Oke. Karena? Ya karena kan sebagai untuk melengkapi dari pengobatan yang telah dilakukan. Oke, terus ini mas, saya juga ada, ini kan mas Pak Abdurrahman sebagai mahasiswa FKIK ya mas. Nah itu menurut mas itu pembelajaran yang ada di FKIK itu sudah terkait pengobatan komplementer, terutamanya bekam itu sudah bagus atau belum yang setelah disampaikan dosen dan seluruhnya itu bagaimana? Kalau menurut saya udah bagus mas. Udah bagus. Karena kan udah ada pengetahuannya tentang bekam itu apa aja dan cara melakukannya apa aja. Dan materi semuanya udah lengkap disampaikan oleh dosen-dosen kita. Oke. Berarti menurut Mas Abdurrahman, apakah bekam itu sering dianjurkan oleh dokter atau tidak? Kalau sepengetahuan saya selama ini jangan dianjurkan. Jarang dianjurkan. Apakah Mas Abdurrahman tahu penyebabnya itu apa? Kenapa jarang dianjurkan oleh dokter padahal manfaatnya sudah banyak? Wah, karena kan kalau di rumah sakit kan lebih mengutamakan obat ya mas, jadi lebih cepat. Untuk biaya berbekam itu untuk saat ini bagaimana mas? Mahal atau murah atau terjangkau atau gimana? Kalau menurut saya ya lumayan sih mas. Kan ada yang mengadakan, misalnya puskesmas mengadakan bekam gratis. Tadi ya menurut Mas Abdurrahman untuk terapi bekam itu ada yang terjangkau dan juga yang gratis. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Mas Abdurrahman itu pernah berbekam atau tidak? Pernah mas. Pernah. Rasanya gimana? Ya enak sih. Nanya pertama ya setelah dibekam nanti efeknya bisa tidur lebih enak, badannya awalnya pegel jadi nggak pegel. Ya saat dibekam ya sakit dikit nggak apa-apa ya. Tapi kan emang sifatnya kalau dibekam kan ditusuk-tusuk kan mas. Gitu mas. Oke gitu ya mas. Kenapa Abdurrahman efeknya baik. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Mas Abdurrahman pernah berbekam itu berapa kali? Sekali mas. Sekali. Oke. Udah berdasarkan efek yang sangat bagus. Oke, sekarang kalau Mas Abdurrahman menyarankan tidak sih untuk teman-teman mungkin yang belum pernah berbekam, mereka ragu itu, menurut Mas Abdurrahman gimana? Kalau menurut saya sarankan banget mas. Karena kan selama belum berbekam kan banyak darah kotor yang masih disimpan kan. Nah kalau dibekam nanti darahnya itu keluar mas. Ada yang hitam, ada yang sampai kental gitu kan. Itu penyakit semua itu mas. Mungkin terima kasih kepada Mas Abdurrahman sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Nah mungkin cukup sekian mas wawancara untuk kali ini. Ini nanti hasil videonya akan saya serahkan untuk melengkapi tugas saya di blog metode keperawatan. Nah sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan mas? Enggak mas. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya mas telah membantu saya mengerjakan tugas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.